Halo teman-teman, sekarang saya mengajar di kelas 9G. Awal pertemuan dengan anak-anak di pertemuan awal ini, saya masih membuat kesepakatan kelas, baik buku yang dipersiapkan anak-anak dan kesepakatan selama proses pembelajaran mapel yang saya ajarkan. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baik. Yang udah masuk siapa? Ketua kelasnya udah dipilih? Siapa nak ketuanya? Lagi di bawah atau gimana? Lagi latihan ya. Baik. Ada yang sakit atau izin? Masuk semua ya. Harapan Bapak juga seperti itu, karena ini masih hari kedua ya. Kalian naik kelas dari jenjang kelas 8 ke kelas 9, berarti semangatnya juga masih baru. Baik, anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran atau kita masih banyak kita kesepakatan dulu. Yang pertama Bapak mau perkenalkan diri dulu. Mungkin kamu udah kenal saya, hanya melihat. Atau ada nggak di kelas 7 Bapak sudah ajar? Ada kan? Ada nggak di kelas 7 Bapak sudah mengajar kamu gitu? Loh. Apalagi di kelas 8 tahun lalu saya nggak mengajar di kelas 8. Iya kan? Nah, walaupun kita udah hampir 3 tahun lah, kalau menurut kamu ya, kelas kamu ya, sudah menjadi satu keluarga besar di SMP 273. Biasa nih anak zaman sekarang itu manusia pasti nggak tahu, ya kan? Ngajar aja nggak tahu, lupa. Nah makanya Bapak ya sedikit miris sih, ya mungkin itu memang anak zaman sekarang kurang peduli. Benar nggak sih? Mudah-mudahan di kelas ini peduli ya, sama dirinya terutama, sama lingkungan, dan sesama hubungan sosial antar manusia. Ya kan? Nah baik, Bapak, nama Bapak Sahat Maruli Utabor MPB. MPB itu gelar ya, nah ya, tapi Sahat Maruli nama kita gaulnya FAM. Kalau dari seberang itu ada FAM-nya, marganya, gitu ya nak ya. Nah Bapak mengajar mata pelajaran matematika, lalu dipercayakan teman-teman guru wakil sarana dan prasarana, mungkin kamu sudah tahu. Sedikit lah kalau wakil sarpras itu kan di lapangan ya, kemudian saya undang nanti kalau Pak Umar yang hari di depan laptop bikin apa pelajaran apa segala macam, kalau beli di lapangan keluar setiap hari, tapi mungkin kita kenapa susah ya. Nah saya yakin dan percaya kelas 9 dia adalah anak-anak baik, anak-anak yang baik, ya kan? Nah jadi Bapak mengajar mata pelajaran matematika. Sebelum nanti kita meneruskan pembelajaran, kita bikin dulu kesepakatan kelas khusus untuk matematika saja. Mungkin guru yang lain mungkin juga ada kesepakatan. Baik, anak-anak, Bapak mau bertanya dulu. Sudah dapat buku cetak? Belum ya, sambil berjalan nanti ya. Mungkin di hari Kamis setelah selesai MPLS mungkin adik kelas ya. Nah, kira-kira nih Bapak nggak mau ya seperti waktu kurikulum yang lama. Ini namanya dari sepakatan kelas gurunya yang langsung saya mau buku 3, saya mau buku ini gitu ya. Iya nggak sih? Nah sekarang kalau di kurikulum merdeka itu, kamu kurikulum merdeka kan? Kelas 8 udah kurmat dulu kan ya. Nah kita sepakatin untuk buku tulis butuh berapa? Ayo.
Ngomong. 1, 2, 10, silakan. Namanya kesepakatan. Untuk buku tulis butuh berapa nak? Untuk mapel matematika? 1. Setuju semua 1? Oke. Baik. Kalau bapak bilang kamu bilang 1, berarti bapak kasih pendapat dulu ya Pak ya. Kalau 1 berarti itu semua catatan, latihan, sama PR, iya nggak sih? Nah, lalu nanti misalnya ada latihan, kumpulin nah itu bapak mau menilai dulu latihan di kelas paling 3 soal atau 5 soal. Ada yang ngumpulin, apa saya belum. Nah sekarang bapak lemparkan, cukup nggak 1? Coba nak berpikir jernih, tidak usah waduh banyak nanti keluar uang ayah bunda saya. Namun kalau kalian sepakatin 1 ya bapak oke aja. 1, ya dipikirkan. Cukup 1, ya terserah. Bapak kan namanya kesepakatan kelas itu. Nah sama bapak nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Mari kita sepakati supaya kamu sedikit demi sedikit makin paham dengan matematika. Cukup 1 enggak teman-teman? Cukup ya? Oke, kita sepakati 1 dulu aja deh Pak. Itu ya Pak ya. Biasa kita sambung coklat ke si anak ya enggak, bukan hal yang baru gitu. Artinya supaya seragam, dan kalau tidak disampulin plastik, ini kan namanya kita bolak-balik tarik masukin kertas, kan kalau nggak kita plastik gampang sobek ya kertas yang coba itu. Sudah bukan hal yang baru lah. Kalau di waktu kurikulum yang lama, Bapak Gajar bilang langsung, nah kita butuh 3 nya, butuh 3 buku, catatan aku, latihan aku, PR 1. Nah, kalau sekarang kan beda, kita sepakatin. 1 ya, 1 seperti ini, paham? Ya nggak sih nak? Ya, sampaikan salam Bapak buat orang tua kamu di rumah. Pasangan untuk matematika butuh buku tulis 1, disampul coklat dan disampul plastik. Paham ya nak? Nah, lalu yang berikutnya kita adakan kesepakatan kelas. Jadi selama pembelajaran dari Pak Sakat, kira-kira nih apa yang perlu kamu kesepakati? Kesepakatan kelas. Ayo. Sekarang ya, nah, kadang ke murid pelan-pelan bukan. Kira-kira apa selama pembelajaran? Ayo dong, punya ide dong. Bapak yakin kamu anak-anak pintar. Punya ide dong. Pak, nggak boleh makan. Ya dong. Tapi harus Bapak tunggu ide kamu loh, nah. Ayo, 1 apa kira-kira kebutuhan kamu selama proses pembelajaran matematika itu apa ya? Itu. Tidak berisik. Sepakat? Tidak berisik. Tidak berisik itu kira-kira apa aja ya? Tidak berisik itu berarti cakupannya udah luas ya nak ya. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh lalu lalang, karena ya wajar sih mengganggu konsentrasi kita ya. Karena gaya belajar siswa itu beda-beda loh nak. Sudah pernah tes gaya belajar? Sudah ya, berarti nanti Bapak kalau bikin diskusi kelompok, berkelompoklah dengan teman yang satu gaya belajarnya. Paham nggak? Iya, karena supaya kamu nanti nyambung ngobrol sama temennya. Selama pembelajaran kalau diskusi kelompok, anak-anak bergabung dengan teman gaya belajar. Apa salah satu gaya belajarnya? Ayo. Kinestetik. Auditory. Visual. Auditory. Auditory. Apalagi? Audio itu perlu suara ya. Auditorik itu. Nah, kinestetik itu dia butuh yang enak-enak lah, indah gitu. Mungkin sambil buka link YouTube,
sambil mendengarkan diskusi nanti. Kalau Bapak gabungkan kinestetik dengan auditori nggak nyambung. Begitu. Itulah perubahan kurikulum itu. Dan di perubahan kurikulum itu guru harus jeli loh melihat bakat dan minat anak itu kemana. Gitu. Ya, mudah-mudahan dengan gantinya pemimpinan atau apapun itu kurikulumnya juga nggak berubah. Ini belum lunas, ya kan? Nanti menteri ganti lagi ide-idenya. Jadi mau dibawa kemana? Gitu. Sebenarnya itu nggak beda-beda jauh sih. Ya, kebetulan saya salah satu guru DKI yang seleksi nasional masuk ke guru strategi pendidikan Pak Umar. Dipakai Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, jadi kita itu juga itu masa bulan lagi. Gitu. Jadi ada orang kita diikuti perubahan. Ya, jadi usaha untuk jangankan untuk pintar. Karena kalau untuk SMP ini mungkin belum punya tujuan hidup yang serius ya, yang cita-cita ya, ya nggak sih? Anak saya aja udah SMA kelas 2 aja, nak mau kuliah di mana? Belum tahu. Gitu. Nah baru dia di kelas 2 SMA baru. Aku mau sekolah kerja. Kalau bilang tadi kamu nanti ikut bimbingan belajar. Karena saya berpikir gini, nah, banyak orang murid yang saya bilang. Tapi kan kalau kita belajar, jangan takut kalau bersaing, gitu. Ya, ini teman kita yang di luar ya, nak. Halo. Nah, jadi gitu. Jangan tidak boleh berisik. Jadi ya itu kesepakatan kamu. Kalau namanya kesepakatan berarti ada suatu perjanjian dari kedua belah pihak, kalian dengan saya. Ya dong. Kalau perjanjian itu dilanggar berarti ada sanksi atau hukumannya, tapi nggak berisik. Malu dong. Iya kan, malu dong. Karena yang bikin kesepakatan kelas itu kamu, saya tinggal nulis. Ya, jadi jangan berisik itu banyak lah. Udah mencakup, nggak boleh ngobrol, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ngobrol. Nanti mungkin kamu pengen suasana belajarnya nyaman, tidak berisik, ya kan? Oke, kita sepakati satu ya, tidak berisik. Ada lagi lah. Apa? Kesepakatan kelas. Kondisinya bagus nggak itu? Nah, dilihat ya. Hah? Nggak tahu ya. Yang lain, Pak boleh minum nggak? Gitu. Minum boleh nggak? Boleh ya. Tidak apa-apa. Tapi Pak izin mau minum. Saya juga nggak. Tapi kalau makan janganlah nak. Namun halnya seperti ini, ada nggak yang penyakit mah di sini? Kita nggak tahu. Ya kalau apa, izin boleh aja saja. Ya nak ya. Mungkin kamu pengen makan biskuit atau snack gitu namanya. Kalau penyakit asam lambung kan kita nggak tahu tiba-tiba naik asamnya harus langsung makan atau minum. Sama saya sepakat makan aja. Tapi jangan makan gitu, jangan dia makan aja sopan gitu. Jadi itu namanya nggak mengganggu teman. Berarti pada saat dibutuhkan boleh minum, dan kalau ada teman kita yang butuh makan untuk kan namanya sekarang semua orang itu pasti punya. Karena apa? Karena sejak lahir umur berapa bulan kita udah makan atau minum walaupun dalam bentuk bubur atau nasi ya, nasi gini. Berarti mulai kecil kita organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita ini semua sudah berjalan, gitu.
Ya, jadi semua orang, cuma tinggal cara menyikapinya. Terutama kalau pemicu asam lambung itu sih karena kebanyakan karena terlalu serius mikir untuk belajar atau rasa cemas yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan. Itu ya, jadi nggak usah perlu takut, nggak usah perlu cemas atau khawatir. Ya karena pasti ya udah kita jalan aja hidup easy going gitu loh. Nah, ya ada pun persoalan mungkin yang kamu hadapi di luar sono, ya tergantung kita yang menyikapinya. Ya, berarti boleh makan dan minum pada saat dibutuhkan ya. Nah, diperbolehkan kalau saya bilang nggak boleh, ya tiba-tiba nanti anak saya, menurut saya ada yang penyakit lambung, bisa tiba-tiba saya merasa bersalah banget gitu loh. Iya kan? Iya. Saya juga guru, saya manusia, nggak mengerti perasaan kamu. Tapi dengan sopan ya Kak ya. Misalnya dia lihat tadi, ya mungkin dia bawa snack, orang tuanya dan diambil. Kalau Mak, nggak diboleh masakan. Kok saya sadis banget. Saya bukan model seperti ini. Walaupun banyak di pikiran kamu, matematika itu pasti jalan. Buat pola pikir yang ada seperti itu. Pasangan bukan seperti itu model. Tapi pasangan bisa marah kalau saya nggak dihargai. Saya kasih ilmu ke kalian, tapi kalian tidak mendengarkan atau tidak menghargai. Itu marah. Wajar kan? Itu hal normal karena iya dong. Kamu kesini ngapain? Mau belajar Pak, menuntut ilmu. Tapi pada saat pasangan memberikan ilmu ke kamu untuk masa depanmu, untuk kamu supaya ngerti materi ini, tapi kamu tidak menghargai. Coba pikirin secara waras, pasangan yang sama atau yang salah. Cukup jalankan. Ya dong. Ya, saya selalu bilang seperti itu. Kalian tidak mengerti silakan tanya. Ya, boleh tanya kelas kamu itu, waduh, pas setelah tamat pasangan gak ada duanya kayak pasangan sabar banget jelasin. Tapi pada saat dia ngerti diem, bahkan nggak kurang biasa murid, tapi dia ngerti nak diem. Nah, pas nggak suka seperti itu, jujur bu, nggak usah malu ketemu. Kalian kan sama-sama belajar di sini, betul nggak? Itu justru saya sangat dekat, sangat perhatian sama murid yang sering bertanya. Akan saya bantu. Paham ya nak kemauan Bapak ya itu kamu. Kalau nggak lama itu tinggal saya mentransfer atau memindahkan ilmu saya ke kamunya. Oke, ada lagi nggak nak? Boleh izin ke toilet, nanti satu. Padahal kalau kita pintar memanage waktu, kita nggak akan perlu loh izin keluar pada saat pembelajaran. Betul. Ada kok waktu istirahat untuk makan minum, ngobrol sama teman. Betul nggak sih? Betul. Sebelum masuk 5 menit lagi kita manage waktu aja. Waktu 5 menit lagi nih, aku harus ke toilet dulu. Kita nak yang memanage waktu. Saatnya jam ke-6 dimulai. Bapak mau sih kamu nggak mengharapkan. It's time to begin the 6th lesson. Bapak nggak mengharapkan kamu langsung dewasa. Tapi mari nah kita saling berbagi, saling bertukar pikiran, itu aja. Gak usah segan Bapak. Ya, boleh kamu tanya kata-kata kelas kamu. Udah SMK kelas 2, kelas 4 tapi deh, mana dia mengbilang deh. Itu kalau dibantu. Ntar ya, Bapak oleh dulu ya. Dan mungkin kalau pelajaran di SMA atau SMK Bapak harus minta dulu agak lama ya.
Paham ya nak? Nanti kita sepakati gimana? Tidak boleh izin toilet. Karena kalau udah mendesak ya, boleh kok. Namanya kita tiba-tiba mulus, nggak boleh itu kamu BC lagi dia celana. Ya nggak sih? Iya nah. Jadi saya sebenarnya butuh perjujuran dari kamu aja. Pak mulus kayak gitu. Paling gitu sih. Nah yang taktik saja. Apalagi nak tadi apa? Tidak diizinkan ke toilet kecuali mendadak gitu kan? Tidak diperbolehkan. Ini selama proses pembelajaran dari saya gitu. Karena apa? Apalagi matematika, kamu butuh konsentrasi loh nak, karena logika. Jadi gitu nak, matematika itu kalau orang yang pintar matematika atau yang cinta, yang suka matematika, dia nggak akan mau keluar itu dari selama gurunya pembelajaran. Karena apa? Matematika itu beda loh. Nah kita pada saat yang menerangkan kita dengar itu. Kalau hafalan kan bisa kita ulang di rumah ya, baca ulang gitu ya. Tapi kalau matematika, pada saat Pak Sahat mengajarkan kamu matematika satu materi, kamu izin ke toilet minimal 5 atau 10 menit. Kalau kamu hanya mencatat, kamu nggak akan ngerti. Saya bisa yakin ya. Tapi pada saat kamu mendengarkan, terasi, oh begitu. Jadi ada pemahaman dalam diri kita. Oh begitu caranya. Oh ternyata matematika mudah ya. Gitu. Itu uniknya belajar matematika. Ya. Kalau di pikiran kamu matematika itu ilmu yang sulit, itu salah. Itu salah. Karena logika bisa matematika bisa bermain logika nalar. Gitu. Matematika nggak perlu diketahui saja. Berarti nggak repot kan? Matematika nggak perlu dihafalin, tapi kita pahamin soalnya. Nanti sesuai berkembangnya atau bertambahnya usia kamu, pola pikir kamu berarti semakin dewasa, gitu loh. Jadi bisa nanti nalar kamu berjalan, gitu. Ya kan? Gitu nah. Nah nanti kamu kan belum punya buku cetak. Sementara pokok bahasan kita yang pertama itu adalah pangkat tak sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya. Apa sih? Dari judulnya aja tahu kita loh. Pangkat. Pangkat itu artinya apa sih? Penulisannya paham nggak? Udah kebayang nggak? Misalnya 2 pangkat 3. Ya, kita kan pangkat tak sebenarnya. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya, nah. Tidak diperbolehkan, ini masih tanda maaf, keluar kelas saat pembelajaran. Kecuali nanti ada yang mendesak ya nak. Ya, ada lagi nggak nak kira-kira? Masa itu aja? Nanti sesuai berjalannya, atau kamu nggak mau akui kesepakatan nanti aku langgar, pasti menegur saya. Enggak. Ya. Kamu di sini, ini kamu udah mau kelas jenjang SMP, tahun depan kamu welcome baru, gitu. Jadi udah sedikit mengarah ke remaja ya. Remaja. Kalau kamu bawa sifat anak-anak kamu nanti kamu di SMK tahun depan sama ini bisa jadi bahan guyonan teman yang lain. Itu kan ketemu di SMK berapa dari 25 ini.
Kita nanti jadi bantu. Oh, agak sedikit aneh ya. Kok masih kayak anak-anak ya? Begitu. Ada lagi ya teman-teman? Tidak telat datang ke kelas. Tidak boleh main handphone kali ya. Kalau lain hal kalau pas lagi butuh kamu handphone. Nampak ini link YouTube ini. Masih banyak loh. Jangan diam-diam. Ayo teman-teman, apalagi kira-kira? Tidak telat datang ke kelas saat mulai pelajaran. Diulangin saya. Tidak telat datang ke kelas saat mulai pelajaran. Ya, tidak telat. Nah, berarti misalnya masuk teman kita gini loh, nah. Mungkin pada saat jam pertama matematika udah 10 menit nih kita mulai, ya kan? Namun ada dari diantara teman kita baru masuk, kita perbolehkan enggak? Mungkin dia kena macet di jalannya, mungkin ban gembos diantarin gojek atau orang tua di tengah jalan. Kita sepakati, nah itu ide dia, kita hargai. Tapi kita pikirkan lain hal, mungkin masuk teman kita tadi misalnya nih bel pertama atau pergantian jam pelajaran ya kan, mati enggak, pada saat pergantian jam pelajaran ada yang izin ke toilet, gurunya udah ada, boleh saja buat pasangan ya, apalagi pas olahraga ya. Olahraga juga gurunya kan pasti 5 menit sebelum bel pasti kamu udah di stop pembelajaran maupun di lapangan. Pasti gurunya berpesan, anak-anak langsung ganti pakaian ya, karena nanti kamu belajar di kelas. Gitu. Yang buru-buru. Dan hati-hati anak-anak, kalau yang cewek-ceweknya ganti pakaian selalu berteman ya. Jadi ada ajakan yang iseng ya. Hati-hati nah ya. Jadi saling bantu teman-teman yang putri, tapi jangan sendirian, artinya ada yang ngeliatin gitu. Ada aja orang yang bisa lihat di video ada. Berarti teman kita yang keluarga kita yang di sini dong. Itu loh nak, masa diviralkan? Gak boleh nak ya. Bapak merinding loh kalau begitu sama kita. Ya, jadi tidak boleh masuk kalau telat datang ke kelas. Kita hargai pendapat teman. Setuju nggak? Sepakat ya? Sepakat ya nak. Artinya kalau 5 menit Bapak kasih toleransi. Itu juga dari mana nak? Gitu. Ada lagi kira-kira? Nanti kesepakatan itu akan Bapak ketik biar kita ingat masing-masing. Cukup sampai situ, nanti sekalian berjalan Pak. Nanti kita ingat-ingat lagi. Gitu. Tidak boleh main handphone, sangat penting. Iya kan? Nanti kalau kamu main handphone, padahal Bapak mau baik-baik, jadi saya diubah ya kalimatnya, jadi Bapak marah-marah. Viral. Jangan. Nggak ada gunanya buat apa? Gitu. Baik. Kita relax dulu, masuk ke pembahasan yang pertama. Bapak harap ini kesepakatan boleh dipahami dan kita laksanakan. Kesepakatan itu udah berapa? Kesepakatan udah berapa? Karena kesepakatan itu kita kan berbicara keluar dari hati yang paling dalam. Itu untuk saya, kepentingan saya. Paham ya? Bro? Paham ya nak? Jangan banyak ngantuk dong. Oke. Kalau kita masuk langsung ke situ, pangkat tak sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya. Wah, ada sih Pak pangkat tak sebenarnya. Adik berarti ada dong pangkat sebenarnya. Gitu ya. Nah, pangkat bukan pangkat misalnya jenderal, bukan korporal. Pangkat itu di matematika. Misalnya nih, Pak, 2 pangkat 3. Cara penulisannya begini. 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya ditulis agak di atas. Makanya kita baca 2 pangkat 3.
Kalau sejajar kita tulis, ini jadi 23 kan? Bapak harus paham. Pangkat di SD kamu udah dengar istilah itu ya. Nah, 2 ini jangan sejajar ya, pangkat agak ditulis di atas ya. Nah, gitu. 2 pangkat 3, 2 itu disebut bilangan pokok. Bilangan pokok atau basis. Ya, basis. 3 itu disebut apa tadi? Pangkat. Ini pangkat dalam bahasa Indonesia, tapi di matematika disebut eksponen. Istilah kerennya di matematika eksponen. Lihat aja. Berarti kalau misalnya, Pak, ada nggak sih pangkat negatif? Ada 4 pangkat negatif 2. Tinggal baca negatif 2-nya, tapi jangan lupa kata pangkatnya. 4 pangkat negatif 2. Gitu. Nah, jadi kalau saya tanya bilangan pokoknya mana, nak? Makanya kalau pas saat lagi matematika konsen, bilangan pokoknya mana? Oh, sama aja dengan ini, hanya angkanya diganti ya. Pak, bilangan pokoknya 4, basisnya atau bilangan pokoknya 4, pangkat atau eksponennya negatif 2. Gitu. Tinggal kita sebutkan sesuai negatif atau positif. Nggak akan lari kok matematika itu. Oh, yes, aku udah paham apa yang disebut dengan bilangan pokok atau basis. Lalu apa yang dimaksud dengan pangkat atau eksponen? Udah, cukup. Udah repot. Lalu kalau ditanya hasilnya, berapakah hasilnya ini? Penulisannya bagaimana? Bilangan pokoknya ini 2 ini kita kalikan sebanyak angka yang di sini. Berarti kan pangkatnya 3 kan? 1, 2, 3 itu loh. Nah, 2 pangkat 3 itu bukan berarti 2 kali 3. Jangan salah paham ya, nah. 2 pangkat 3 itu 2-nya 3 kali. 2 kali 2 kali 2 gitu loh. Nah, itu nanti belajar matematika. Nah, jadi kalau diganti itu nanti saya udah paham. Karena saya udah penjelasan dari Pak Sat, saya udah paham. Gak perlu dihafalin, udah langsung terkonek itu ke otak kita. Gitu loh, nah. Ya, jadi ini sama dengan 2 kali 2 4 4 kali 2 lagi 8. 8. Makanya 2 pangkat 3 itu jangan salah konsep ya. Nah, bukan 2 kali 3. Nah, ini nanti ini jangan pangkatnya negatif dulu. Misalnya negatif 4 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya berapa? Negatif 4. Pangkatnya 2. Cara penulisannya negatif 4 kali ya, nah, ingat bukan tambah, bukan kurang, bukan bagi. Berarti kalau pangkat itu bilangan pokoknya saya kalikan, bukan ditambah, bukan dibagi, bukan dikurang, cukup dikalikan. Itu pemahaman kita. Jadi seringnya kamu nggak ada kesulitan belajar matematika. Berarti ini negatif 4 kali negatif 4 karena pangkatnya 2 kan, 1, 2 gitu loh. Paham nggak sampai sini? Nah, matematika akan Bapak permudah sama kelas yang saya ajarkan. Tergantung muridnya, membuka hatinya. Paling itu untuk kepentingan murid kan, untuk kepentingan kamu kan. Tapi kalau kamu menutup diri, pasangan udah ikhlas menjelaskannya, tapi kamu lanjut pencet lagi ya. Bagian. Sambil didengarin ya. Jadi Ini kan kalau sehebat apapun gurunya menerangi, sesabar apapun gurunya memberikan ilmu, tapi kalau si murid tidak membuka hati, hanya membuka hati, konsep nggak dia, telinganya dipergunakan nggak untuk mendengar itu, sama aja nggak berhasil kamu, gitu loh. Saya ditekan guru saya berhasil karena guru saya, gitu. Tapi saya harus mendengarkan, konsentrasi,
mata saya melihat, otak saya mikir, mengikuti apa yang dibilang guru, telinga saya fungsikan untuk mendengar. Gitu loh. Nah. Jadi pada saat guru menerangkan di kelas, sudah paham, dapat ya minimal 50% lah. Sudah paham. Gitu. Ya. Nah ini negatif 4 dan negatif 4. Di SD juga kan negatifnya harus kita perhatikan dong. Negatif kali negatif positif. Berarti 4 kali 4 16 cinta. Ah, gitu. Lain hal kalau Bapak bikin contoh 3. Misalnya negatif 2 pangkat negatif 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya berapa? Negatif 2 pangkatnya 3. Berarti negatif 2-nya berapa kali kita kalikan? Itu aja. Nah, konsep matematika nggak akan berubah. Makanya kalau ada murid bilang matematika sulit, saya nggak tahu di dasarnya, pendidikan dasarnya SD. Gitu loh. Ini kan hanya masih perhitungan SD. Nah, makanya kalau mungkin kamu di SD-nya kurang serius masih anak-anak, silakan serius. Walaupun kita ketinggalan dari teman kita, tapi nggak ada kata terlambat untuk belajar loh. Nah, saya sudah serius nih belajar. Nah, jadi kalau negatif 2 pangkat 3 berarti negatifnya berapa kali tadi nak? Nah, ini cara penulisannya, konsepnya nggak berubah kan? Walaupun diubah pangkat 1 juta ya bikin aja 1 juta kali bilangan pokoknya. Begitu. Nah, kita teruskan. Ingat tanda negatif dengan plus itu perlu kita perhatikan. Salah aja sedikit, kita teledor aja sedikit, pasti jawaban akhirnya udah salah. Begitu. Lihat dong, berarti negatif kali negatif positif. Kan masih ada satu lagi kan mau kita kalikan. Ini kali ini positif dan masih tandanya ya. Berarti positif kalikan ke negatif lagi. Negatif. Ingat negatif tulis. Nah, tulis dulu tandanya, jangan diemin. Gitu. Negatif kali negatif, positif kalikan ke negatif lagi negatif. Udah, tanda negatif kita lupakan karena udah selesai tugas kita mengerjakan. Tinggal melihat angkanya. 2 kali 2 kali 2 lagi udah tulis. Oh, berarti negatif 2 pangkat 3 negatif berapa? Nggak sulit. Jadi pada saat misalnya saya menerangkan, kamu izinlah. Saya nggak tertarik dengan gaya belajar masyarakat, ya monggo. Kamu cerita apa lagi? Kamu nggak mendengarkan kamu yang rugi loh. Nah, ini gimana tadi ya? Kok saya tadi izin ke kamar mandi, sementara kita udah bahas misalnya 2-3 soal. Otomatis si siswa yang minta izin ke kamar mandi kan udah nggak dengar informasi atau perkataan dari saya. Paham ya nak? Paham. Itu aja dulu. Ada pertanyaan nggak? Pak, kalau ini pangkat ini gimana dong? Ayo, ada yang bertanya? Kalau misalkan pangkat eksponennya negatif, Ya. Terima kasih. Jadi maksudnya mungkin seperti ini ya. Pak, bagaimana dong kalau pangkatnya negatif ya? Nah? Pangkatnya negatif. Iya. Oke, udah ada teman kita bertanya. Misalnya negatif 6 lah. Pangkat negatif 2 gitu. Iya, eksponennya atau pangkatnya negatif, iya kan? Nah, kalau Bapak salah pengertian dijelasin lagi ya. Bukan begitu Pak, maksud saya. Jangan takut Bapak salah. Mari kita diskusi. Begitu maksudnya. Kalau eksponennya negatif atau salah? Salah. kalau Bapak. basisnya negatif. Basisnya negatif. Basisnya positif. Ini udah ada Nak? Oh, udah ada. Ini kan basisnya bilangan pokoknya positif kan, 2 kan positif ya. Iya. Nah, udah ada caranya. Jadi kalaupun misalnya Bapak kasih lagi soalnya 6 pangkat misalnya 3, ini kan basisnya positif, pangkatnya positif kan? Nah, ya nggak sih? Ya udah, oh 6-nya 3 kali. Konsepnya itu loh yang kamu pahamin. Gitu. Oh begitu. Oh begitu. Jadi kamu nggak bolak-balik lihat buku lagi gitu loh. Nah,
Jadi makin mudah. Bohong kalau matematika itu dibilang sulit. Makanya dulu waktu ada ujian nasional, di sekolah-sekolah unggulan itu banyak sekali murid dalam satu kelas nilai 100. Karena matematika itu pasti loh. Nah, kalau 6 ya 6, kalau negatif 6 ya negatif 6. Jangan kamu ubah 6 jadi negatif 6, itu matematika namanya nggak jujur. Gitu. Matematika itu ilmu pasti, nah nggak boleh tawar-tawar. Mau kau belajar dimanapun di seluruh antero dunia ini itu sama semua. Gitu. Seluruh negara yang ada di dunia ini itu konsepnya sama. Gitu loh. Kalau IPS ya kamu yang belajar di Indonesia, kalau di sana nggak perlu. Kamu ke Malai aja nggak perlu kamu belajar geografi. Tapi matematika sama, cuma tinggal bahasanya diubah bahasa Inggris internasional. Itu aja sih. Kalau belajar di negara mana, mau kuliah nanti, mau SMA, siapa tahu mau negara kita nggak tahu. Ya udah nanti paling kalimatnya find misalnya 6 pangkat 3 apa itu 6 exponent 3 gitu, paling gurunya nerangin dalam bentuk bahasa Inggris. Hasilnya konsepnya tetap sama, nggak berubah gitu. Jadi kalaupun saya bikin begini berarti 6 divided 6 berapa? 36 kan? Kali itu divided bahasa Inggrisnya, karena Bapak sebelumnya di ASN saya pernah ajar di international school. Bapak harus ngomong bahasa Inggris dari depan. Kalau bahasa Inggrisnya di international school. You can pronunciation ini nggak apa-apa in English ya. Penting kita belajar bahasa. Ya, betul. Kamu masih mengejar mimpi kamu masih belenggar. Cita-citamu masih panjang di depan sana. Tergantung tahu mobil. Ya. Bukan orang tua nah yang apalagi kita salah. Justru Bapak mentransfer ilmu supaya kamu bisa ada bekal meneruskannya. Itu aja sih lah. Makanya kalau ada murid yang bandel itu saya nggak besar. Guru kamu itu dewa penyelamat kalau di sini. Ini enggak sih? Ngasih nilai, ngasih ijazah, ngasih rapot. Kalau ada orang tua bisa ngasih ngeluarkan ijazah, ya udah nggak ke sekolahnya, iya kan? Jadi kalau ada udah kelas 9 nggak sadar kalau ini rumah keduanya, kalau seluruh warga 273 itu keluarga keduanya, nggak sadar-sadar sampai sekarang, Bapak bingung. Kalau kamu dibimbing karena tingkah laku ada murid yang bandel itu dibimbing. Kalau saya membiarkan, saya bukan seorang guru. Saya hanya guru private. Nah, kamu kan guru private nggak akan mau negur. Tapi gurunya dikencangin terus. Ini pendidikan formal, jadi apapun harus pakai seragam, ya kan? Pendidikan non formal kayak private ada intens, ada fikri ada ini, itu namanya non formal. Nah gitu. Kamu mau pakai kurang sopan juga nggak akan paling kalau pakai seperti itu kan seperti gurunya nggak berhak sampai ngomong-ngomong. Jadi kalau di sekolah berhak karena apa? Kalian adalah keluarga saya. Kalian adalah minimal adik saya. Gitu. Ya, kalau lebihnya kalian anak saya. Masa ada sih seorang bapak yang tega membiarkan anaknya nggak ngerti? Itu prinsip saya. Ya nak ya. Jadi kalau kamu nggak ngerti tanya. Itu tugas saya sebagai guru, sebagai bapak. Ya, gitu aja. Nah, pendidikan itu bikin gampang, bukan gampangan, beda ya. Kayak kamu kalau menjauh dari pasangan itu salah. Kalau di awal sudah tidak menimbulkan simpati ke saya itu salah. Artinya kalau kita nggak simpatik lagi sama seorang, kita nggak peduli ya. Benar nggak sih? Benar. Kalau kita simpatik sampai beleknya udah belek itulah namanya berteman. Tapi kalau kita udah nggak simpatik atau bercinta, iya kan? Ketabrak juga kita nggak peduli. Tapi kalau kita peduli, kita anggap ini teman,
Ya pasti apapun itu kita harus belajar. Makanya saya mana mau masuk karena saya belum kenal banget nama kamu ya nak gitu. Kalau saya nggak kenal paling saya panggil mas. Kalau nggak mas itu kan samaan dekat juga ya, sama akrab ya. Kalau mungkin saya panggil bang karena kita tinggal di daerah Jakarta gitu ya nak ya. Jadi mari nak mari. Kalau kamu nggak ngerti tanya saya akan bantu. Itu tugas saya ya. Saya nggak perlu dibanding-bandingkan dengan guru lain. Masalah komunikasi guru yang lain juga saya udah di fasilitasi pemerintah. Saya tidak mengajar kamu dengan hati. Saya merasa bersalah gitu ya nak ya. Jadi mari selama mungkin Bapak mengajar di kelas kamu, mari. Semua guru mungkin sama kan mendidik, tapi caranya ada yang lebih dekat, ada yang lebih ini gitu karena namanya orang beda ya, rambut doang sama. Tapi kita hatinya enggak tahu. Karena saya berpikir begini, nah, kalau saya nggak serius, kalau saya nggak dengan ikhlas mengajar anak-anak saya, menurut saya nggak mau anak saya punya anak nanti dia jadi dengan nggak benar kan saya ya udah sakat itu yang kau terima karenanya kamu nggak serius ngajarin murid. Iya, iya kan? Oke anak-anak, Bapak selama nanti juga belajar, Bapak banyak nasihat. Sambil belajar, sambil bercanda, sambil nasihat. Bapak begitu. Ya, nggak usah tegang-tegang belajar ke Bapak sehat. Kalau mungkin tampang saya seram, tapi hati Bapak romantis. Nah, gitu. Jadi, nah harapan saya sih, baik anak putra dengan putri, yuk mari kita bareng-bareng menyelesaikan satu persoalan matematika. Jangan diam. Saya nggak suka. Nanti kamu nggak akan ngerti. Ya, gitu. Nanti kamu nggak akan ngerti nak. Yang rugi diri kamu sendiri, bukan teman kamu. Pedulilah kamu dengan diri sendiri. Akan saya bimbing dengan ikhlas. Gini loh nak. Paham ya? Paham ya nak? Nah mungkin sampai situ dulu ya tatap muka kita pertama ya, walaupun kita 3 jam ya nak. Iya kan? Pasal waktu sama sih gitu. Bapak mau kalian menjadi anak-anak berhasil nanti setelah tamat dari sini. Tahun lagi kamu teruskan ke SMK atau SMA, kemana cita-citamu monggo. Kalaupun kamu nanti udah kerja sambil kuliah lebih mana? Orang tua kita. Ya nak ya. Jadi jangan pernah merasa terpaksa. Setuju. Belajar matematika dari Pak Sahat ikhlas. Mari kita kupas tuntas bersama. Kalau nggak paham, tanya nak. Nanti kalau sambil berjalan nggak nanya ya sudah. Saya kan udah bikin kesepakatan kan. Tanya. Nggak ngerti kalau tanya, nggak saya pajak, nggak kena pajak bayar begitu. Itu udah tugas saya. Mendampingi kamu, membimbing kamu dalam proses pembelajaran dan perkembangan pola pikir kamu. Boleh curhat ke saya, boleh curhat ke saya. Pak, aku kok suka ya ngeliat dia. Wajar. Itu udah balik dia kan. Itu tapi balik. Waktunya. Terus gimana dong? Ini ngobrol biasa aja, ya kan? Ya wajar kan? Kalau untuk kuliah kamu jangan-jangan udah ada rasa tertarik ke lawan jenis, ya kan? Itu wajar, itu manusiawi, hal-hal normal. Allah tak bisa belajar saya soal kata-kata. Tapi kalau boleh, janganlah dulu. Tapi kalau rasa itu aja gimana? Aku bingung juga, masa saya bahas ya? Paling saya bimbing, saya arahkan. Oke, kita belajar dulu yang santai-santai. Ada pertanyaan? Ada nggak oleh-oleh yang kamu bawa untuk pangkat itu? Mungkin kamu udah terlupakan. Ada dong oleh-oleh ilmu yang kamu rekam dari soal ini, dari contoh ini? Oh, harus. Misalnya 1000 pangkat 4, 1000-nya berapa kali? 1000 pangkat 4, 1000-nya berapa kali? 4 kali, 1000 kali 1000 kali 1000 kali 1000. Kalau perkalian 0 abaikan saja.
kalikan yang bukan 0. Jadi begini, ingat ya, perkalian 0 itu saya nggak mau, nanti lama sekali. 1000 pangkat 4 tadi ya. Jadi 1000-nya 4 kali dong. 1000 kali 1000 kali 1000, karena pangkat 4 ya, kali 1000. Ingat ya nak, perkalian 0 itu nggak perlu kamu perkalikan ke bawah, lama sekali nanti. Kalikan angka yang bukan 0. Yang bukan 0 berarti ada 1 kan? Yang bukan 0, paham? Diikutin. 1 kali 1 1 kali 1 lagi kali 1 lagi ya. Lalu nolnya gimana Pak Sahat? Tinggal kamu hitung sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinggal tulis nolnya sebanyak 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pak itu berapa? Kalau dalam bentuk rupiah kan kita itu dari kanan ke kiri 1, 2, 3 titik, ya dong. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik. Ini berapa ini? Ini 1 juta, ini 1 M, ini 1 triliun. Begitu, nah makanya matematika itu easy lah, gampang. Tapi you harus open your heart untuk matematika subjek. Baik, anak-anak, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini untuk tatap muka pertama ada sedikit yang nempel di benakmu untuk perpangkatan, ya kan? Nah, anak-anak mungkin boleh nanti sambil menunggu pergantian jam pelajaran boleh ngobrol-ngobrol santai dengan temannya. Dan akhir kata, mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, baik dari kesepakatan dengan materi yang sudah Bapak kasih. Setelah itu nanti sampaikan salam Paskah ke orang tua kamu di rumah. Guru matematika saya Mas. Salam dari Mas Santak gitu ya, supaya ada terjadi hubungan yang baik. Oke anak-anak, nanti kalau ada matematika, kalau saya tadi saya bangga loh nak, ada yang manggil saya dari sini, Pak ngajar di kelas 9G. Aduh, saya sangat senang deh gitu. Ya nak, sabar dulu, Bapak akan segera naik karena Bapak kan melakukan apa? Kalau saya lihat dulu ini ada laptop ini, tapi tetap saya utamakan kan. Apalagi tahun yang sebelumnya, sebelum datang guru 1 matematika, saya ngajar 25 jam. Nggak napas saya. Banyak sering saya tinggalkan kelas, saya kasih dulu pengantarnya. Makanya tolong dikerjakan sama Tuhan. Saya ada itu fungsi wakil. Nah sekarang saya hanya 12 jam, jadi saya berusaha tidak akan meninggalkan kelas, ya teman-teman ya. Baik, sampai ketemu di tatap muka berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Oke,